Perkenalkan, nama saya Yintan Aulia dengan NIM 9323000819. Hai teman-teman, yuk kita belajar mengenai mata kuliah Geometri Transformasi. Nah, pasti kalian tidak asing dengan istilah transformasi karena transformasi dalam matematika telah dibahas pada SMA ya. Oke, sekarang kita lebih memperdalam mengenai transformasi, yaitu kita pelajari terlebih dahulu mengenai definisi 1.11. Misalkan V bidang Euclides, fungsi T dari V ke V disebut suatu transformasi jika dan hanya jika T sebuah fungsi bijektif. Nah, kalian masih ingat ya apa itu fungsi bijektif? Dia tergolong fungsi bijektif apabila memenuhi syarat fungsi surjektif dan juga fungsi injektif. Nah, agar lebih paham, kita bisa masuk aja ke contoh soalnya. Misalkan ini diberikan sebuah lingkaran dengan jari-jari R dan pusat titik A pada bidang Euclides. Ditetapkan relasi T sebagai berikut. Untuk setiap P elemen V, TP sama dengan Hi. Sekali lagi, TP sama dengan Hi, sehingga ini maksudnya jarak AP dikali jarak AHI sama dengan R kuadrat. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, apakah T suatu transformasi? Nah, tadi kita udah bahas ya gimana dapat dikatakan dia itu transformasi jika di sini fungsi T dari V ke V disebut suatu transformasi jika dan hanya jika T sebuah fungsi bijektif. Nah, oleh karena itu kita buktikan terlebih dahulu syarat yang pertama. Kan gitu ya? Oke. Nah, jadi kayak gini teman-teman. Sebentar. Mana ya? Nah, ini. Agar sampai kepada pemecahan yang benar, Anda harus melakukan seperti contoh 1.16. Oke, artinya Anda harus menyelidiki fungsi tersebut ke arah persyaratan, yaitu T suatu fungsi dari V ke V. Jadi ini harus dibuktikan terlebih dahulu. Apabila terbukti, kita baru mencoba apakah T suatu fungsi bijektif, di mana dia merupakan fungsi kepada dan juga fungsi satu-satu. Nah, kita buktikan terlebih dahulu yang pertama, yaitu T suatu fungsi dari V ke V. Yang pertama kali kita lakukan adalah kita bisa mengambil sebarang titik P. Kedudukan P terhadap lingkaran dan titik pusatnya memiliki 4 kemungkinan kan ya, yaitu P sama dengan A, kemudian P tidak sama dengan A tetapi di dalam lingkaran, lalu P pada lingkaran dan P di luar lingkaran. Kita coba ini terlebih dahulu ketika P sama dengan A. Apa yang terjadi? Kan gitu. Misalkan di sini TP sama dengan Hi sehingga AP kali AHI sama dengan R kuadrat. Maka bisa dibentuk menjadi Hi sama dengan TP, di mana P sama dengan A. Maka bisa kan dituliskan? Nah, di sini AP. Nah, P-nya kan sama dengan A, sehingga bisa kita tulis jarak dari A ke A ini dikalikan jarak dari A ke Hi sama dengan R kuadrat. Nah, A ke A, jarak dari A ke A kan pasti 0 karena dia tidak mempunyai jarak. Oke, akhirnya 0 dikalikan AHI sama dengan R kuadrat. Maka AHI sama dengan R kuadrat per 0, atau lebih mudahnya kedua ruas dibagi 0. Nah, pasti hasilnya kan tidak terdefinisi. Dari sini aja udah terbukti nih kalau dia bukan transformasi. Nah, mengapa? Karena tak ada Hi sehingga A kali A atau jarak AA dikalikan jarak AHI sama dengan R kuadrat.
Hal ini berakibat bahwa jika P sama dengan A, tak ada Hi elemen V, sehingga AP dikalikan AHI sama dengan R kuadrat. Jadi T bukan fungsi dari V ke V. Nah, seperti yang kita bilang tadi ya, bahwa jika salah satu syarat, apalagi syarat yang pertama tidak terbukti, maka T bukanlah suatu transformasi. Oke, mudah ya teman-teman, Mas Yan. Sekarang kita mencoba untuk memahami komposisi transformasi. Nah, komposisi berarti ada dua jenis bahkan lebih ya. Jadi di sini maksudnya ada transformasi yang lebih dari satu, makanya disebut komposisi. Kita pelajari terlebih dahulu definisinya untuk lebih pahamnya nanti kita coba ke contoh soal. Sekarang pada definisi 1.12. Andaikan diberikan dua transformasi T1 dan T2. Komposisi dari T1 dan T2 yang ditulis dengan notasi T1 bundaran T2 ditetapkan sebagai T1 bundaran T2 P sama dengan T1 kemudian dalam kurung T2 P. Terdapat P elemen V, kan seperti itu. Oke, gimana penerapannya? Nah, kita bisa mencoba ke contoh soalnya agar tidak bingung ya. Nah, di sini contoh 1.18. Ambil transformasi T1 yang ditetapkan sebagai berikut. Nah, kita bisa melihat lagi contoh hampir sama dengan yang tadi. Misalkan V bidang Euclid sedangkan A titik tertentu. T1 ditetapkan untuk setiap P elemen V. Jika P sama dengan A, maka T1P sama dengan A. Nah, dari sini ya. Kemudian jika P tidak sama dengan A, maka T1P sama dengan P aksen. Dengan P aksen titik tengah ruas garis AP. Nah, selanjutnya kita bisa mengambil relasi T2 yang ditetapkan sebagai berikut. Misalnya V bidang Euclid dan G suatu garis tertentu. Untuk setiap P elemen V, jika P elemen suatu garis G, maka T2P sama dengan P. Kemudian yang 2.2, jika P bukan elemen suatu garis G, maka T2P sama dengan P aksen. Dengan P aksen titik tengah ruas garis tegak lurus dari P ke G. Lalu yang ditanyakan di sini ada dua. Yang pertama, apakah T2 suatu transformasi? Dan yang kedua, apakah T1 bundaran T2 bersifat komutatif atau prinsipnya berkebalikan ya? Kayak penjumlahan, misalkan A tambah B itu sama dengan B tambah A. Nah, jadi apakah transformasi ini juga komposisi transformasi ini juga bersifat komutatif, di mana T1 bundaran T2 apakah sama dengan T2 bundaran T1? Nah, ini bakalan kita jawab. Yang pertama, kita harus membuktikan apakah dia transformasi. Caranya sama seperti yang contoh 1.17 tadi, hanya saja yang tadi kan dari sini saja tidak terbukti. Nah, sekarang kita mencoba membuktikan apakah ini terbukti pada contoh 1.18. Oke. Nah, ketika T2 fungsi dari V ke V, kita membuktikan berdasarkan 2.1 ini. Jika P elemen G, maka T2P sama dengan P. Terdapat X elemen V dan X elemen garis G, maka X tunggal dari X oleh T2. Berdasarkan 2.2, terdapat X elemen V dan X bukan elemen garis G.
Yang artinya jika X bukan elemen dari garis G, berarti X letaknya di luar garis G. Akibatnya apa? Kan pasti ada suatu tunggal garis tegak lurus kepada G melalui X. Hal ini mengakibatkan tunggalnya titik tengah ruas garis tegak lurus dari X ke G. Jadi, untuk X elemen V dan X bukan elemen garis G, ada tunggal peta anggota V yang memenuhi 2.2. Akhirnya terbukti dong bahwa T2 suatu fungsi dari V ke V. Kemudian dilanjutkan untuk membuktikan apakah T2 itu suatu fungsi yang bijektif. Yang pertama, kita harus membuktikan terlebih dahulu apakah T2 fungsi kepada. Caranya bisa kita ambil sembarang Y elemen V. Nah, ini terserah ya, kita misalkan apapun. Nah, kita ambil misalkan saja itu Y. Kemudian Y juga elemen dari suatu garis G. Ada prapeta Y oleh T2. Kemudian apabila Y bukan anggota G, ada tunggal garis L yang tegak lurus G melalui Y. Nah, artinya kan Y di sini tidak berada pada suatu garis G. Misalkan N sama dengan G irisan L. Akibatnya ada garis NY. Hal ini mengakibatkan ada ruas garis NX, sehingga Y elemen NX dan ruas garis YN sama dengan ruas garis XY. Dari uraian ini ada X, sehingga garis YX tegak lurus garis G dan Y sama dengan TX. Jadi T2 adalah suatu fungsi kepada atau fungsi yang surjektif. Kemudian kita harus membuktikan apakah T2 adalah fungsi satu-satu. Caranya bisa kita ambil dua sembarang titik. Kita misalkan X dan Y, di mana X dan Y elemen V, sehingga X tidak sama dengan Y. Untuk X, Y pada sisi yang berbeda, oleh garis G. T2X tidak sama akhirnya dengan T2Y, sebab T2X dan T2Y terletak pada sisi yang berbeda pada garis G. Nah, karena kita asumsikan kan X tidak sama dengan Y, maka T2X juga tidak sama dengan T2Y. Nah, lebih mudahnya bisa kita lihat gambar 1.5 berikut ini. Nah, dengan visualisasi gambar akhirnya lebih paham ya. Kemudian bisa kita lanjutkan ke untuk X, Y pada sisi yang sama dengan garis G, dengan garis XY tegak lurus garis G. Karena garis XY tegak lurus dengan garis G, maka jarak dari X ke G dengan jarak dari Y ke G pasti akan berbeda. Akibatnya, maka T2X tidak sama dengan T2Y, sebab jarak dari T2X ke G separuh jarak dari X ke G. Nah, bisa kita amati dari gambar di sini. Dikatakan bahwa jarak dari T2X di sini, jarak T2X ke G kan separuh dari jarak X ke garis G ini. Nah, jadi gambarnya atau visualisasinya seperti ini. Mudah dipahami ya? Oke, sementara itu jarak dari T2Y yang ini, dari jarak dari T2Y ke garis G adalah separuh atau setengahnya dari jarak Y ke garis G. Nah, untuk X, Y pada sisi yang sama oleh G, garis XY tidak tegak lurus G.
Hal ini berakibat ada garis L. Nah, akibatnya ada garis L melalui X. Melalui X ini garis L, L-nya kan melalui X ini ya. Dan dia tegak lurus dengan garis G. Dan garis M melalui Y. Garis M ini melalui Y. Di sini tegak lurus G. Nah, maka M sejajar dengan L. Nah, di sini harusnya M ya, ada salah penulisan di sini. Karena T2X elemen L dan T2Y kan elemen M, dia berada di garis M ini kan. Dan L sejajar dengan M. Maka nah, udah bisa dilihat ya kalau dari visualisasi gambar udah sangat jelas bahwa T2X pasti berbeda dengan T2Y. Nah, akhirnya dapat disimpulkan apa? Akhirnya T2 merupakan fungsi 1, 1. Oke, tadi udah kita bahas ya, jika fungsi bijektif itu jika dia fungsi surjektif sekaligus fungsi injektif. Dengan demikian, T2 merupakan fungsi dari V ke V dan bijektif. Nah, terbukti sehingga T2 disebut sebagai transformasi. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita membuktikan yang kedua, yang langkah komutatif tadi. Apakah komposisi transformasi bersifat komutatif? Caranya, kita mengambil sumbu X sebagai garis G dan sumbu Y sebagai garis yang melalui titik A, tegak lurus garis G. Akibatnya, titik A dapat dimisalkan berkoordinat 0, B. Nah, kita bisa mengambil sembarang titik P, X, Y elemen V. Maka didapatkan nih T1P-nya sama dengan setengah X, setengah B plus Y yang merupakan titik tengah AP, di mana terdapat P, X, Y elemen V. Kemudian untuk T2P sama dengan X, 1/2Y, di mana terdapat PXY elemen V. Nah, ini bisa kita lihat di sini atau perhatikan bahwa T1 bundaran T2P, maka T1 dalam kurung T2P ini sama dengan T1. Kemudian T1 apa? Di dalam kurungnya ini X ditambah X, setengah Y. Nah, akhirnya kan setengah X, setengah dikalikan dengan B ditambah setengah Y. Nah, bisa diingat-ingat kembali ya materi SMA-nya mengenai transformasi, sangat berkaitan kok. Oke, kemudian T2 bundaran T1P sama dengan T2 dalam kurung T1P di sini sama dengan T2, T1P-nya apa? T1P-nya kan ini, setengah X, setengah B ditambah Y. Nah, ini ya teman-teman. Kemudian setengah X, seperempat. Akhirnya jadi ini, setengah X, seperempat dalam kurung B plus Y. Nah, ini dengan ini kan jelas berbeda ya. Oke. Nah, ini seharusnya dikasih kurung juga sih, tapi nggak apa-apa, intinya sama kok. Jadi, T1 bundaran T2P tidak sama dengan T2 bundaran T1P. Maka terdapat PXY elemen V. Oleh karena itu, T1 bundaran T2 tidak sama dengan T2 bundaran T1. Nah, udah jelas ya? Karena di awalnya juga kan berbeda. Mana dulu yang ditransformasikan kan berbeda. Nah, ini yang ditransformasikan kan T2 dulu. Nah, kayak gini baru masuk ke T1. Nah, ini juga sebaliknya ya. Nah, berarti T1 dulu yang ditransformasikan baru ke T2. Akhirnya kan pasti berbeda karena langkahnya juga berbeda. Selanjutnya kita akan membahas mengenai transformasi balikan atau inverse.
Definisinya yaitu definisi 1.13. Suatu transformasi epsilon disebut transformasi identitas jika dan hanya jika setiap P elemen V, maka berlaku epsilon P sama dengan P. Kemudian dilanjutkan definisi 1.14 yang akan menjadi modal kita ya untuk membuktikan suatu teorema nanti, yaitu suatu transformasi T1 disebut transformasi balikan atau inverse dari transformasi T jika dan hanya jika berlaku T1 bundaran T sama dengan T bundaran T1 sama dengan epsilon. Nah, misalkan saja kita membahas mengenai teorema 1.7 di sini. Misalkan diberikan dua buah transformasi T1 dan T2, maka inverse dari T1 bundaran T2 sama dengan T2 inverse bundaran T1 inverse. Buktinya bagaimana? Buktinya kita bisa membuktikan dalam dua kasus ya. Kasus yang pertama T2 inverse bundaran T1 inverse. T1 bundaran T2 sama dengan T2 inverse bundaran T1 inverse bundaran T1 bundaran T2. Nah, di sini bisa diperhatikan T1 inverse bundaran T1 kan menghasilkan epsilon. Nah, akhirnya di sini jadilah T2 inverse bundaran epsilon bundaran T2 yang mengakibatkan T2 inverse bundaran epsilon menghasilkan dirinya sendiri atau T2 inverse. Kemudian bundaran di sini bundaran T2. Nah, T2 inverse bundaran T2 adalah epsilon. Nah, sekarang kasus yang kedua, T1 bundaran T2. T2 inverse bundaran T1 inverse sama dengan T1 bundaran T2 bundaran T2 inverse bundaran T1 inverse. Di sini kita perhatikan lagi, T2 bundaran T2 inverse kan menghasilkan epsilon sama kayak yang ini ya. Akhirnya T1 bundaran epsilon bundaran T1 inverse. Nah, seperti ini, di mana T1 bundaran epsilon menghasilkan T1 sendiri atau dirinya sendiri ya. Akhirnya kemudian kita bundaran lagi bundaran T1 inverse. T1 bundaran T1 inverse menghasilkan epsilon. Jadi T2 inverse bundaran T1 inverse sama dengan T1 bundaran T2. Sama juga dengan T2 inverse bundaran T1 inverse yang menghasilkan suatu epsilon. Maka T2 inverse bundaran T1 inverse merupakan balikan dari transformasi T1 bundaran T2. Nah, kemudian ini sebagai tambahan, tentunya Anda telah mengetahui bahwa transformasi balikan T1 bundaran T2 ditulis dengan notasi seperti ini ya. Nah, akibatnya, harusnya ini ada kurungnya. Oke, ini juga harusnya ada kurungnya ya. T1 bundaran T2. Atau bacanya inverse dari T1 bundaran T2 sama dengan T2 inverse bundaran T1 inverse.